seluruh Indonesia itu standarnya adalah mobil Jeep dengan kapasitas 4.200 cc ya satu, kemudian satunya lagi karena jatahnya dua nih. Satunya lagi adalah mobil sedan dengan kapasitas mesinnya 3.000 cc. Pemprov DKI Jakarta menyebut mantan wali kota Jakarta Utara itu menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Pemprov DKI Jakarta akan membeli 21 unit mobil listrik baru untuk dijadikan mobil kendaraan dinas jajaran gubernur hingga sekretaris daerah. Pembelian mobil listrik baru itu dikarenakan mobil terdahulu sudah habis masa umurnya. Reza mengatakan 21 mobil listrik baru itu bakal diprioritaskan untuk jajaran gubernur, sekda, asisten sekda, inspektorat, bapeda, dan beberapa jajaran kepala dinas. Karena anggarannya besar, hampir 800 juta per unit. Anggaran ini dibatasi dengan perkada. Anggaran terbatas, itu anggaran terbatas. Tahun depan Pemprov akan stop pengadaan dulu. Nah, memang kita sedang menganggarkan untuk kendaraan mobil pembelian kendaraan mobil listrik. Ya, kita sudah menganggarkan berapa Pak Reza anggarannya? 21 miliar. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pengadaan kendaraan tersebut. Ia mengaku tidak tahu dan ia akan mengecek. Kalau tidak salah, mobil listrik. Pak, bagaimana Pak? Ini Pak sesuai dengan Impres Presiden nomor berapa? Nomor 7. Itu mobil Jeep Pak? Mobil Jeep Pak, bukan yang listrik yang tidak. Mobil Jeep. Ada yang listrik sama ada Jeep Pak. Mas, saya nggak tahu, nanti saya cek. Kalau nggak salah mobil listrik. Masih. Sementara itu, masyarakat menyoroti pembelian 21 mobil listrik oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan dinas pejabat. Menurut masyarakat, pengadaan mobil listrik bukan hal yang mendesak. Perlu diketahui, pemeliharaan kendaraan listrik mahal, apalagi jika kendaraan listrik bermasalah bisa rusak total. Pemeliharaannya tidak mudah. Targetnya pun green car, tidak berpolusi, tapi kalau rusak bisa rusak total. Mobil Jeep listrik itu kira-kira apa yang ada? Apa yang ada? Jadi tidak kenapa semuanya harus dilarikan ke Rubicon? Rubicon justru lebih murah. Masyarakat menyebut pengadaan mobil listrik bukan solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Mengapa bukan transportasi publik yang dipercepat seperti gagasan Anies Baswedan? Pembelian mobil tidak membumi kebijakannya, jangan terlalu dipaksakan. Ini tidak akan mengurangi kemacetan. Yang penting percepatan perbaikan transportasi publik. Mobil listrik bukan menjadi jawaban kemacetan Jakarta. Kenapa mobil listrik? Kenapa tidak transportasi publik yang dipercepat? Heru Budi ini kan gubernur ya, seharusnya dia percaya sama sistem gitu loh. Ini agak aneh menurut saya dan sedikit lucu. Kok cara ngelola DKI kok sangat tanda kutip ya, terbelakang sekali gitu ya. Jadi seolah-olah sistemnya tidak ada, seolah-olah semua kepemimpinan itu harus diganti dengan orangnya Herumen gitu ya, supaya sistem itu berjalan. Ini kan agak lucu gitu kan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR fraksi Demokrat Irwan Peco menilai kemacetan di ibu kota belakangan semakin parah. Hal ini merupakan bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Awalnya, Irwan mengatakan bahwa penerapan work from home bukan lagi urusan pemerintah karena sudah bukan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diketahui, kemacetan mulai muncul setelah PPKM dicabut. WFH dulu diberlakukan pemerintah pada masa COVID-19 bukan untuk mengurangi kemacetan, tetapi mengurangi penularan virus corona. Pasca PPKM dicabut, maka kebijakan WFH bukan lagi menjadi ketetapan pemerintah, tetapi kembali tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Irwan menyebut kemacetan ini timbul karena murni pengelolaan lalu lintas. Lantas, ia membandingkan dengan kebijakan Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta. Ia menilai permasalahan kemacetan Jakarta murni permasalahan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang belum terintegrasi dengan semua sektor. Ini yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerahnya yaitu Gubernur Jakarta. Kemacetan parah saat ini ia pikir adalah bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta mengurainya. Apa yang sudah dirintis Pak Anies hancur berantakan saat berganti jabatan. Harusnya program-program Anies Baswedan yang mampu menurunkan kemacetan Jakarta bisa dilanjutkan, termasuk dalam hal integrasi transportasi publik. Lebih lanjut, ia menyebut Anies berhasil menurunkan kemacetan pada setiap tahunnya.
Sejak 2017, kemacetan 61% bisa diturunkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tiap tahunnya. Tahun 2018 menjadi 53%, sampai dengan 2021 menjadi 34%. Kita juga memperluas ruang manfaat untuk 15 golongan yang selama ini baru bisa diterapkan di Transjakarta. Nah, dengan integrasi tarif ini, ke-15 golongan itu bisa menikmati pula secara gratis di LRT maupun MRT. Selain itu, jadi ketika kemudian nilai itu tidak dijadikan sebagai pegangan, segalanya menjadi boleh. Segalanya menjadi boleh. Dan nilai-nilai itu yang harus kita kembalikan. Jadi ketika kita bicara perubahan, maka kita artinya mengembalikan nilai-nilai menjadi pegangan di dalam menjalankan pengelolaan Republik ini. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan aturan main menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024 mesti dijaga dan dihormati bersama. Ia berharap kontestasi berlangsung adil dan pemegang kewenangan bisa mempertahankan netralitasnya. Yang dibutuhkan hanyalah fair play, kesetaraan kesempatan, kenetralan dari yang memegang kekuasaan. Kalau itu terjadi, insya Allah ikhtiar bisa kita laksanakan. Yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Anies menjelaskan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit maupun nilai bangsa Indonesia begitu besar. Ia mengatakan hal tersebut tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi. Ia sering mempertanyakan soal itu, apakah kualitas demokrasi menurun? Alih-alih kualitas demokrasi yang menurun, Anies mengatakan orang-orang yang tidak berkomitmen pada demokrasi makin berani mengungkapkan pendapatnya belakangan ini. Oleh sebab itu, ia mengajak pihak yang berkomitmen pada demokrasi agar lebih kuat lagi mengungkapkan pikirannya. Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Anies mengaku tidak pernah membayangkan ada petinggi yang mengajak mengubah konstitusi. Kalaupun ada wacana itu, Anies menyebut biasanya dilakukan dalam forum yang tertutup, tapi di ruang terbuka ia mengatakan yang tidak dibayangkan banyak orang. Ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi. Anies menyatakan wacana mengubah konstitusi mesti dilawan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan demi menyelamatkan semangat reformasi yang diperjuangkan sejak tahun 1998 lalu.